sesuai dengan janji aku pada video sebelumnya, aku akan bahas mengenai black teeth ovum. Dari apa itu black teeth ovum, terus penyebabnya apa, penata laksanaannya gimana, mencegahnya gimana. Tonton terus ya bun. Black teeth ovum atau disebut juga dengan kehamilan kosong atau kehamilan anembrionik, yaitu suatu kondisi di mana ketika sel telur telah dibuahi oleh sel sperma dan membentuk suatu kantong atau disebut juga dengan kantong kehamilan, namun tidak terdapat embrio di dalamnya. Ini adalah kondisi abnormal ya bun. Seharusnya kantong kehamilan tersebut berisi embrio atau bakal janin. Biasanya kondisi ini terjadi pada awal kehamilan atau trimester pertama. Biasanya itu di bawah 3 bulan pertama bun. Kondisi inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya keguguran. Dan bahkan ibu-ibu yang hamil dengan black teeth ovum bisa jadi tidak menyadari kalau dia telah hamil dan tahu-tahu udah keguguran aja gitu. Penyebab utama black teeth ovum yaitu adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini bisa jadi karena kualitas sel telur yang buruk atau kualitas sel sperma yang buruk. Nah, sekedar informasi ya bun, keguguran itu adalah suatu kondisi di mana berakhirnya sebuah kehamilan sebelum kehamilan tersebut mencapai usia 20 minggu. Sekedar informasi tambahan lagi nih bun, proses terjadinya kehamilan itu diawali dengan terbuahinya sel telur oleh sel sperma di suatu tempat yang dinamakan tuba falopi. Tuba falopi ini yaitu saluran telur. Nah, setelah dia mengalami pembuahan di tuba falopi, hasil pembuahan ini bergerak menuju rahim. Sesampainya di rahim, si hasil pembuahan ini atau disebut juga dengan hasil konsepsi atau kantong kehamilan ini menempelkan diri di dinding rahim. Setelah itu, disanalah ia berkembang. Ketika berkembang, si kantong kehamilan ini diiringi dengan terbentuknya embrio di dalamnya atau disebut juga dengan bakal janin. Embrio ini atau bakal janin ini mulai terdeteksi pada usia kehamilan 5-6 weeks dengan menggunakan USG transvaginal. USG transvaginal itu pemeriksaannya melalui jalur bawah ya bun, pakai alat yang dimasukin ke dalam MISV, dan juga bisa terdeteksi dengan menggunakan USG abdominal pada usia 7-8 weeks. USG abdominal itu USG dengan menggunakan alat yang diperiksakan ke perut kita. Pada kondisi normal udah kedeteksi tuh embrionya, udah kedengeran tuh detak jantungnya. Namun pada keadaan black teeth ovum tidak terdengar sama sekali. Nah, ketika dokter Obgyn menemukan kasus ini, biasanya beliau nggak langsung menegakkan diagnosa BO atau black teeth ovum pada pasiennya. Jadi biasanya beliau menganjurkan untuk si pasien ini kembali lagi untuk kontrol untuk USG 2 minggu setelah USG pertama, untuk lebih memastikan apakah memang tidak ada embrio atau detak jantung janinnya di sana. Tanda dan gejala black teeth ovum biasanya sama persis dengan tanda dan gejala wanita hamil normal. Mereka juga tidak menstruasi, mereka juga memiliki test pack yang positif, terus mual muntah karena tingginya kadar HCG di dalam darah. Namun yang membedakan biasanya itu kebanyakan ibu yang black teeth ovum itu sering mengalami flek dan perdarahan. Ya, walaupun tidak semua flek dan perdarahan itu tanda keguguran ya bun, tapi kebanyakan iya. Nah, tanda dan gejala yang pasti untuk black teeth ovum ini yaitu tidak ditemukannya embrio atau bakal janin pada saat pemeriksaan USG. Nah, black teeth ovum ini biasanya ketahuan pada saat pemeriksaan USG karena
tidak ditemukannya detak jantung janin pada pemeriksaan USG yang menandakan bahwa tidak ada embriyo di dalam kantung kehamilan. Nah, pasti benar-benar di luar sana bertanya-tanya dong, gimana sih cara mencegah agar kita tidak mengalami black ovum? Yang pertama itu kita harus mempersiapkan kehamilan. Yang kedua, dengan menjaga kualitas sel telur dan sel sperma. Dengan apa? Dengan cara pola hidup sehat. Yang ketiga, kontrol rutin. Yang keempat, minum vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, penanganan untuk black ovum ini tidak lain tidak bukan hanya dengan mengakhiri kehamilan. Mengakhiri kehamilan ini bisa dengan menggunakan obat perangsang kontraksi dan bisa juga dengan menggunakan tindakan dilatasi serviks atau kuretase, tergantung usia kehamilannya. Sekian dulu ya Bun video dari saya, semoga bermanfaat. Kebetulan nih bocil lagi bangun nih rewel. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumin di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan aku akan menjawab. Jangan lupa like, subscribe ya Bun, biar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Bye bye.